Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa soal SKB PGSD atau Guru SD, Kemampuan Profesional, mata pelajaran IPA. Namun sebelum itu, yang baru bergabung, bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Nomor 1. Untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa sekolah dasar melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11.00, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut, yang menjadi variabel terikat adalah A. Jenis media tanam, B. Pertambahan panjang batang, C. Jenis kacang hijau, D. Lokasi untuk meletakkan media tanam, E. Waktu pengamatan. Jawabannya adalah B. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau tidak muncul atau berubah sesuai dengan yang diperkirakan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Nomor 2. Besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Jawabannya adalah B. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara. Lanjut, nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Fungsi rangkai ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di samping adalah A. Menopang berdirinya tubuh, B. Melekatnya otot tulang belakang, C. Melindungi organ tubuh yang penting, D. Tempat melekatnya otot lengan, E. Melindungi sumsum tulang belakang. Jawabannya adalah C. Fungsi rangka pada nomor 2 adalah melindungi organ tubuh yang penting. Nomor 4. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, D. Destilasi. Jawabannya adalah A. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringannya. Cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Oke, lanjut nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pertama, tanaman yang dihasilkan memiliki parakan yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru. 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah A. 1, 2, 3, dan 6,
B. 1, 2, 5, dan 6, C. 1, 3, 4, dan 6, D. 1, 2, 3, dan 4, E. 5, 6, 7, dan 8. Jawabannya adalah B. Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif ini antara lain: A. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakan yang kuat. B. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. C. Umur tanaman akan lebih lama. D. Dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Pemasangan rel kereta api yang diberi tanda X dimaksudkan untuk: A. Pada waktu udara dingin, rel kereta api tetap lurus. B. Pada waktu kereta direm, rel tidak bengkok. C. Pada siang hari yang terik, rel tidak bengkok. D. Pada malam hari yang dingin, rel tidak bengkok. E. Pada waktu dilewati kereta, rel tidak goyang. Jawabannya C. Pemasangan sambungan rel kereta api merupakan salah satu contoh penerapan konsep kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan dibuat agar terdapat jarak atau celah antar ujung sambungan agar ketika siang hari yang terik terjadi pemuaian pada rel kereta api tidak mengalami pembengkokan, sehingga perjalanan kereta api tetap lancar dan aman. Nomor selanjutnya, pada lukisan jalannya sinar sejajar yang jatuh pada lensa mata, ternyata sinar biasnya jatuh seperti tampak pada gambar. Jenis cacat mata yang dialami mata tersebut dan jenis lensa untuk menolong cacat mata tersebut adalah: A. Hipermetropi lensa cekung. B. Hipermetropi lensa cembung. C. Miopi lensa cekung. D. Miopi lensa cembung. Atau E. Metropi lensa cekung. Jawabannya adalah B. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Walaupun benda-benda jauh biasanya terlihat jelas, titik dekat PP agak lebih besar dari mata normal 25 cm yang menyebabkan sulit membaca. Kelainan ini disebabkan lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina. Cacat mata ini dapat ditolong menggunakan lensa cembung. Nomor 8. Pak Prajana sedang berada di mobil angkutan yang sedang melaju. Dia membawa segelas air teh tanpa tutup yang ia letakkan di dashboard atau rak minuman. Tiba-tiba sopir angkot mengerem mendadak. Berdasarkan pemahaman Anda tentang pengaruh gaya pada gerak benda, apa yang akan terjadi pada air dalam gelas yang akan ditaruh di dashboard tersebut? A. Air diam. B. Air tumpah sembarangan arah. C. Air tumpah ke belakang. D. Air tumpah ke depan. Atau E. Air berhamburan ke segala arah. Jawabannya adalah D. Berdasarkan hukum Newton tentang gerak, khususnya hukum tentang sifat inertia benda, benda akan cenderung mempertahankan kedudukannya apabila gaya luar yang bekerja padanya ditiadakan. Benda yang sedang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus peraturan cenderung akan tetap bergerak apabila gaya yang mempengaruhinya ditiadakan. Oleh karena mobil angkut semula bergerak dan direm mendadak, maka saat direm, benda-benda yang ada di dalam angkot tersebut akan berusaha mempertahankan gerakannya, jadi air akan tumpah ke depan. Nomor 9. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat adalah: A. Penggunaan waterpass pada pemasangan keramik di lantai. B. Penggunaan racun tikus untuk mengurangi serangan wabah hama tikus. C. Penggunaan pompa air sebagai sarana irigasi di persawahan bagi petani. D. Penggunaan dongkrak hidrolik pada bengkel mobil. E. Penggunaan kompresor pada pengisian angin pada ban sepeda motor. Jawabannya adalah C. Keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat merupakan upaya penerapan konsep-konsep sains yang menggabungkan teknologi dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu contohnya adalah penggunaan pompa air untuk mengairi area persawahan yang letaknya lebih tinggi dibandingkan letak sumber air. Teknologi pompa air digunakan untuk menjaga lingkungan sawah tetap terpelihara sumber airnya sehingga masyarakat petani tetap dapat melanjutkan penanaman padi di lahan yang sulit air. Nomor 10. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernafasan perut. Mekanisme inspirasi pernafasan perut adalah: A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. D. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. Jawabannya adalah B. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Fase inspirasi. Fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. 2. Fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Oke, untuk pembahasan soal SKB PGSD kemampuan profesional mata pelajaran IPA cukup sampai di sini saja dulu. Teman-teman bisa melihat soal-soal lainnya di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.